Saya masih ingat waktu itu ada guru saya ngajarkan satu doa. Doanya indah sekali kalau bagi saya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Silakan mau mengamalkan doa ini. Tapi selami doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya penolongku. Itu aja doanya. Akhirnya semua kehidupan ditata ulang sama dia. Ternyata begitu hidup ditata ulang sama dia, serahkan pada dia. Sangat menakjubkan. Makanya kalau doa itu sama Allah sederhana aja. Ya Allah, diatur-atur olehku, ternyata hidupku berantakan kayak gini. Sekarang atur aja olehmu, gitu aja. Beres doa. Saya doa gitu aja. Ya Allah, ternyata diatur-atur sama aku. Berantakan hidupku. Udah sekarang atur aja sama Engkau. Sami'na wa ata'na. Aku tunduk, aku patuh. Begitu tunduk dan patuh, aslama yuslimu baru islaman. Sejahtera, selamat, damai. Karena hanya patuh dan tunduk yang akan menyelamatkan kita. Tujuan hidup itu bukan untuk menguasai orang lain. Bukan menguasai alam semesta. Tapi tujuan hidup itu adalah menguasai diri sendiri. Coba, kuasai diri kita. Kalau kita menguasai diri, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang keliru. Karena apa? Menguasai diri berarti sang kesadaran dari dalam diri kita selalu menjadi kompas diri. Percaya deh sama saya. Itu yang disebut dengan nurani. Apa sih sebutannya namanya? Saya nggak tahu. Yang penting saya selalu mendengar suara itu ada di dalam. Dan suara itu sering mengatakan, pantaskan dirimu, pantaskan dirimu. Ya. Makanya kalau ngasih di jalan itu, ya niatkan. 5.000 minimal, niatkan. 1.000. Udah gitu 500, kencring. Ya Allah, kita ngasih sesuatu yang oleh kita sendiri sudah tidak dipakai. Padahal kata Quran, tidak disebut pemberian. Kalau kamu tidak memberi yang kamu cintai. Artinya kita memberi, kita juga butuh. Cuma orang lain lebih butuh. Itu namanya memantaskan diri. Paham ya? Kenapa saya ngomong begini ya? Kayaknya di sini ada masalah ya. Kenapa ya? Biasanya saya bicara cocok biasanya. Cocok dengan yang datang maksudnya. Ini saya kenapa ngomong begini ya? Kayaknya di sini banyak yang beli subsidi kayaknya ya. Kok saya hari ini ngomong ini? Saya nggak tahu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, pantaskan diri kita besok-besok Pertamax turbo, Pertamax merah. Mobilnya awet, jalannya enak ya. Terarangkogan. Apal. Kalau yang subsidi mah biasa, ngeremnya tuh suka cit. Kebahagiaan adalah milik kebijaksanaan. Mengamalkan kebajikan dan menjalani hidup dengan kedamaian. Jadi kebahagiaan sejati sebetulnya adalah menikmati saat ini tanpa kebergantungan dan cemas pada masa depan. Yuk kita belajar. Hadir ya di sini saat ini sekarang. Kuncinya sederhana kok. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selalu sadar tentang saat ini. Apa syarat mati? Syarat mati apa? Kalian bakal mati. Syarat mati udah tahu? Belum tahu. Ini umur sudah pada tua-tua begini belum tahu syarat mati. Itu tiap Jumat dibaca. Makanya kalian tuh gak ngerti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu syarat mati. Syarat mati itu kan kata Allah, janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi
seorang muslim. La tamutunna wa antum muslim. Ditanya yang gitu aja susah. Jadi apa syarat mati? Sudah menjadi muslim. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa syarat menjadi muslim? Sudah tahu belum? Ini pertanyaan dasar sekali. Syarat mati menjadi muslim. Belum dibahas nih muslimnya siapa. Sekarang saya tanya, syarat muslim apa? Kan ayatnya udah saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Syarat muslim itu satu, iman. Ittaqullah haqqa tuqati. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu syarat menjadi muslim. Setelah jadi muslim baru bisa mati. Paham? Tetapi tidak cukup mengaku saya muslim. Tidak cukup saya mengaku saya orang beriman. Tidak cukup mengaku saya orang bertakwa. Ada syaratnya lagi. Kan di Quran jelas orang beriman tuh cirinya satu, hidupnya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Satu, ciri orang beriman tuh bahagia. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Kalau enggak bahagia berarti enggak beriman. Kan gitu aja sederhana. Yang kedua kata Allah di Quran, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri mukmin itu, ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk, sholatnya ingat sama Allah. Kan tanya lagi, sholat saya ingat Allah enggak? Tanya. Enggak ingat sama Allah, ingat dapur, ingat piring berantakan. Ya enggak beriman, gitu aja ngaji enggak usah ribet-ribet. Bukan soal pakaian agama itu. Bukan soal dandanan. Nyata kok di Quran. Coba baca nanti surat Al-Mu'minun, ciri orang beriman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang yang beriman itu tidak suka membicarakan, memikirkan, melakukan yang tidak berguna. Tanya lagi. Suka memikirkan yang tidak berguna enggak? Suka kalian itu. Yang tidak berguna itu ada dua. Satu masa lalu, dua masa depan. 10 tahun yang lalu ada kejadian yang menyakitkan. Sampai sekarang masih ingat. Itu bukan orang beriman. Karena orang beriman itu tidak mau memikirkan, mengatakan, membicarakan, apalagi melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang tidak berguna cuma dua. Satu masa lalu, wa gunana. Yang kedua masa depan, teu aya gunana. Yuk kita bicara saat ini. Karena waktu kita yang sebenarnya kan saat ini, di sini sekarang. Ngaji lagi. Oh, orang bertakwa tuh cirinya ini. Orang beriman tuh cirinya ini. Kan gitu. Sedangkan syarat untuk menjadi muslim, kata Quran, harus iman dan takwa. Ulangi, bukan kata saya, ini kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslim. Jadi syarat untuk menjadi muslim harus iman dan takwa. Syarat untuk menjadi mati harus muslim. Paham sampai sini? Paham? Oke. Kalau sudah paham teruskan. Syaratnya sudah dipenuhi belum? Muslim itu kata dasarnya Islam. Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Aslama itu artinya tunduk. Yuslimu artinya patuh. Islaman artinya damai, selamat, sejahtera. Itu sudah patuh enggak sama Allah? Sudah tunduk sama Allah? Jawab dong. Saya ngomong sendiri.
Makanya kalau doa tuh sama Allah sederhana aja. Ya Allah, diatur-atur olehku, ternyata hidupku berantakan kayak gini. Sekarang atur aja olehmu, gitu aja. Beres doa. Saya doa gitu aja. Ya Allah, ternyata diatur-atur sama aku, berantakan hidupku. Udah sekarang atur aja sama engkau. Sami'na wa atona. Aku tunduk, aku patuh. Begitu tunduk dan patuh, aslama yuslimu, baru islaman. Sejahtera, selamat, damai. Karena hanya patuh dan tunduk yang akan menyelamatkan kita. Saya mohon maaf hadirin. Saya pergi ke toko buku. Saya paling suka kalau di toko buku itu buku-buku filsafat. Begitu saya ambil satu buku itu, kemudian saya bacakan, ada contoh yang bisa dibaca itu. Saya diajak pulang sama istri saya, gak mau pulang. Diem di situ saya, sampai menggigil saya baca buku itu. Judulnya The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dan buku itu di depannya pertanyaan. Apa yang menggerakkan Anda, katanya. Anda bekerja, apa yang menggerakkan Anda? Ingin uang? Takut kekurangan? Ingin anak sekolah? Takut tidak punya rumah? Takut cicilan gak kebayar? Berarti Anda tidak digerakkan oleh Tuhan. Waduh, saya banget. Karena terus terang ya, saya bekerja saat itu. Saya bekerja karena takut gak punya rumah, takut kekurangan, takut anak gak sekolah, takut istri saya pergi, ya gak kerja. Jadi ternyata yang membuat saya bekerja itu semua ketakutan-ketakutan saya. Sedangkan saya ngaku katanya saya ini hambanya Allah. Harusnya saya kerja digerakkan oleh Allah. Saat itulah saya menggigil dan kemudian saya menangis. Saya minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni aku karena selama ini aku melupakan Engkau. Aku dicipta Engkau, pasti sesuai dengan rencana Engkau. Aku hidup ternyata tidak sesuai dengan rencanamu ya Allah. Bahkan aku selama hidup membuat rencana-rencana hidup baru. Ya Allah, jangan-jangan semua penderitaanku selama ini karena hidupku adalah rencanaku, bukan rencanamu. Aku selama ini tidak menjadi kepanjangan tanganmu ya Allah. Aku selama ini hanya menjadi kepanjangan tangan dari ambisiku sendiri. Ketakutan-ketakutanku dan sebagainya. Wah, saya marah sama diri saya. Sampai saya nangis. Istri saya bilang, ayo pulang. Udah, akhirnya beli itu. Buku itu saya beli. Nyampe di rumah saya baca, saya tuntaskan baca itu. Wah, saya nangis sampai basah buku itu. Maaf ya, yang nulis keyakinannya berbeda dengan saya. Tetapi saya dari dulu selalu belajar seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, jangan lihat siapa yang berkata. Lihat saja apa yang dikatakan. Kalau itu baik, ambil. Saya ambil kebaikan itu. Dan itu menggetarkan saya. Itulah sebetulnya yang membuat kehidupan saya berubah. Setelah itu saya nggak mau lagi. Ya, saya bekerja sebagai kepanjangan tangan ambisi saya. Ketakutan-ketakutan saya. Saya bekerja semata-mata karena ingin sebagai kepanjangan tangan Allah. Makanya saya bilang, ya Allah, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Setelah itu, maaf ya, kehidupan saya mengalami perubahan. Rumah saya yang hilang, dulu saya punya rumah banyak, ada 5 rumah saya hilang. Bahkan ada mobil saya baru, dibeli 1,5 bulan, dipinjam sama tetangga, sampai sekarang gak balik-balik. Terus saya kemudian masuk ke diri saya, oh jangan-jangan selama ini hidup saya digerakkan oleh ambisi dan ketakutan-ketakutan saya. Kemudian saya serahkan sepenuhnya pada Allah. Ya Allah, ketika diurus oleh aku, ternyata hidupku berantakan seperti ini. Sekarang biar Engkau yang mengurus semuanya. Saya suruh Allah yang mengurus semuanya. Saya masih ingat waktu itu ada guru saya yang ngajarkan satu doa. Doanya indah sekali kalau bagi saya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an.
Silakan mau mengamalkan doa ini. Tapi selami doa ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'am. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya penolongku. Itu aja doanya. Akhirnya semua kehidupan ditata ulang sama Dia. Ternyata begitu hidup ditata ulang sama Dia, serahkan pada Dia. Sangat menakjubkan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita bisa berbagi kepada banyak orang. Hadirin. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan satu doa sering dibaca dalam sholat. Inni wajahtu wajhialil ladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Itu diajarkan di Quran surat Al-An'am ayat 162 dan Al-An'am ayat 79. Jadi Nabi Ibrahim itu baru berani mengatakan wa ana awalul muslimin. Setelah beliau menyatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Baru mengatakan wa ana awalul muslimin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Aku tidak mau selingkuh lagi kepadamu. Aku tidak mau hidup digerakkan oleh selainmu. Hanya Engkau yang menggerakkan aku. Lalu berikutnya beliau mengatakan, wa bidzalika umirtu. Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu, wa bidzalika umirtu, wa ana awalul muslimin. Wa ana awalul muslim. Inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Wah, saya kalau baca surat Al-An'am tentang perjalanan Ibrahim itu luar biasa. Saya ingin jadi Ibrahim. Saya tidak mau cerita Ibrahim. Saya ingin learning to be, menjadi Ibrahim. Makanya Ibrahim sebelum sampai ke situ mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Setelah melihat semuanya, beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhialil ladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin." Keren banget. Keren sekali. Sayang sekali ya Quran itu yang begitu luar biasa isinya. Hanya dibaca aja luar-luarnya. Ya, dibereskan cara bacanya. Kemudian dibagus-bagus suaranya. Tapi hudannya tidak kita ambil dari situ. Kalau itu dibawa ke dalam sholat. Waktu bilang ini wajah itu kita merasakan betul-betul wajah kita berhadapan dengan Dia, tidak berhadapan dengan selain Dia. Makanya sholat itu sesuatu yang sangat asik karena kita merasakan nikmatnya. Rindu ingin sholat. Bahkan kita dalam sholat kita berani mengatakan wa ana minal muslimin. Betul? Nabi Ibrahim aja hanya mengatakan wa ana awalul muslimin. Beliau yang sudah begitu tingkat penyerahan dirinya pada Allah tidak mengatakan wa ana minal muslimin. Beliau mengatakan wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku menjadi seorang yang tunduk patuh dan berserah diri kepada kamu. Asik ya. Asik gak? Oke. Jadi muslim itu siapa sebetulnya? Tunduk patuh itu cirinya apa? Muslim itu adalah orang yang hidupnya sudah selaras dengan tarian kosmik semesta raya. Jadi semesta ini sebetulnya menari. Semesta ini punya tabuhan, punya gamelan sendiri. Sayang kita tidak ikut menari dengan tarian semesta. Kita melawan tarian semesta. Itu yang membuat kita menjadi lelah hidup kita. Maaf. Kita tidak ikut bersama tarian semesta. Gak ikut. Kita melawan. Kita mencengkram yang kita ingin. Kita menendang habis-habis yang tidak kita ingin. Padahal Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu. Padahal itu amat baik bagi kamu.
Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Ikut kata Allah yang aku pilihkan buat kamu. Kamu tidak suka hari ini, tapi ini baik buat masa depan. Karena kita tidak suka hari ini, kita tolak. Kita tidak suka dengan pasangan, kita tolak. Padahal pasangan kita itu yang terbaik pilihan Allah buat kita. Kemudian cari yang baru, gitu lagi. Cari yang baru, gitu lagi. Hancur lebur, anak jadi korban. Ego, pikiran gelap seperti itu. Hadirin, pernikahan kita yang pertama itu pernikahan yang dipilihkan oleh Allah. Karena ada kecocokan data karma yang harus diselesaikan oleh kita dengan pasangan kita. Jalani semuanya, jalani semuanya. Sabar, sabar. Karena pasangan kita adalah guru-guru yang sedang menyamar. Lewat mereka kita akan dididik untuk menjadi orang-orang yang bijak. Sabar, sabar. Makanya di Quran itu ada sholat khusyuk, ada sabar khusyuk. Nah, saya sedang merancang pelatihan sabar khusyuk. Biar bisa sabar, khusyuk sabarnya. Jadi muslim itu yang sudah mampu menemukan rahasia sastra semesta. Yang sudah menemukan ibu dari segala pengetahuan. Muslim itu adalah manusia yang sudah menemukan sungai pengetahuan abadi yang mengalir dari masa ke masa. Muslim itu adalah manusia yang sudah menemukan wajah yang tak berwajah, nama yang tak bernama, suara yang tak bersuara, rasa yang tanpa rasa. Kalau kalian belum menemukan itu, maaf, ngaku-ngaku aja. Muslim adalah manusia yang sudah mampu mendengar suara nurani dengan jelas dalam keheningan pikirannya. Berarti muslim itu adalah mereka yang sudah hening pikiran. Kalau kita masih menghakimi orang, masih menganggap kita yang paling baik, merendahkan orang, padahal kita tidak pernah tahu siapa. Yang paling tahu diri kita saja kita tidak tahu. Bagaimana kita tahu orang? Itu bukan muslim. Jadi muslim adalah manusia yang sudah menemukan kebenaran di antara benar dan salah. Ini benar, ini salah. Di sini ada kebenaran. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan kasih sayang di antara kebencian dan kecintaan. Ini kebencian, ini kecintaan. Berdiri di tengah sebagai kasih sayang. Kalau kalian masih cinta ke sini, kongkok-kongkok ke sini, benci ke sini, menjelek-jelekan ini, bukan muslim. Orang yang punya kasih sayang tidak pernah memihak. Ini berperang, ini berperang. Perang itu pasti benci dengan cinta. Dua-duanya kemelekatan. Dia di tengah. Dia menerima orang benci, dia menerima orang yang cinta. Apa adanya? Kasih sayang. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan ketenangan di antara keberanian dan ketakutan. Lihat saya, ada orang yang sangat berani, ada orang yang sangat takut. Hati-hati, dua-duanya sangat berbahaya. Ketenangan itu ada di titik tengah, antara keberanian dan ketakutan. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan keabadian di antara hidup dan mati. Ini hidup, ini mati. Dua-duanya berbahaya. Keabadian. Keabadian. Lihat saya semuanya. Napas masuk, kita hidup. Napas keluar, kita mati. Sebetulnya kita itu sudah mengalami hidup mati saat ini. Ada jeda di antara napas masuk dan keluar. Di sini ada keabadian. Makanya orang-orang meditasi yang sudah ahli, dia menemukan jeda itu. Sehingga menemukan keabadian. Ingat, 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 ingat. Bahwa sebetulnya jiwa kita tuh abadi. Seabadi ilahi. Makanya temukan keabadian. Muslim itu adalah orang yang sudah menemukan kenetralan di antara positif dan negatif. Hati-hati. Positif bahaya, negatif bahaya. Netral. Netral.
Jangan terjebak positif dan negatif. Karena positif dan negatif semua penilaian pikiran. Netral. Makanya lihat, atom mengajarkan proton yang positif dekat dengan neutron di inti atom. Elektron itu di kulit. Karena apa? Positif itu dekat dengan netral. Kalau kita netral, dekat dengan positif. Makanya orang lihat, yang netral tidak berpihak, positif-positif aja, happy-happy saja. Orang yang berpihak repot ya, mau pilpres aja musuh-musuhan. Yang netral tenang aja. Saya dengan istri saya tidak saling tahu pilihannya siapa. Sampai sekarang. Lah kan saya lakukan di bilik suara. Luber, langsung umum, bebas, rahasia. Begitu situ, jos. Istri saya di tempat yang lain, jos. Selesai. Ini ke pengadilan agama gara-gara beda pilihan capres. Waduh. Demokrasi itu sudah merusak tatanan kehidupan kita karena kita kurang cerdas. Jadi muslim itu adalah orang yang sudah menemukan keheningan di antara keriuhan dan kesenyapan. Hati-hati hadirin. Senyap riuh, senyap riuh. Belum tentu hening tuh. Belum tentu dalam kesenyapan tidak ada suara tuh hening. Keheningan tuh di sini. Belum tentu dalam keriuhan juga tidak ada keheningan, kan hening di sini. Lihat saya semuanya. Orang yang sudah hebat kesadarannya, mau senyap, mau ribut, dia tetap saja hening. Jadi muslim itu mereka yang sudah ada di titik tengah, sudah moderat, sudah moderat. Muslim itu adalah mereka yang sudah menemukan kelembutan di antara kasar dan halus. Ini kasar, ini halus, dua-duanya berbahaya. Menemukan kelembutan. Kelembutan selalu di titik tengah. Setelah saya jelaskan seperti ini, kira-kira ada yang harus diperbaiki enggak dengan kemusliman kita ini? Kita terlalu sibuk dengan baju luar. Kita terlalu sibuk dengan dandanan luar. Tapi kita tidak mendandani diri kita yang di dalam. Akibatnya apa? Kita ringkih. Ada masalah sedikit saja, wah sudah menjadi besar. Yuk belajar dari pohon bambu. Lihat pohon bambu. 5 tahun pertama pohon bambu itu cuma senti tumbuhnya. Kenapa? Membangun akar ke dalam. Membangun akar ke dalam. Tetapi setelah akarnya kuat, karena bambu itu visioner. Dia tahu pohonnya akan tinggi. Dia tahu kalau pohonnya tinggi akan diterpa angin. Maka dia kuatkan dulu ke dalam. 5 tahun pertama pertumbuhan bambu itu cuma senti. Tapi 5 tahun berikutnya dia jadi meter. Menjulang tinggi ke atas. Kenapa? Dia tidak takut lagi untuk tumbuh cepat. Kenapa? Akarnya sudah menghunjam ke dalam. Maaf ya, bukan merendahkan. Orang yang belajar agama tidak dimulai dari mengenal Allah dan Tuhannya. Tidak punya akar. Tidak punya akar. Gampang sekali runtuh. Orang Arab menanam kurma. Itu biji kurma itu taruh, kemudian diganjal pakai batu. Jadi setelah ditaruh di lubang, diganjal pakai batu. Saya dulu nggak ngerti. Oh ternyata dia jangan tumbuh ke atas. Dia harus tumbuh dulu ke bawah. Terus dia tumbuhnya ke bawah. Setelah akarnya kuat, baru tumbuh pelan-pelan ke atas. Sampai batunya terguling dengan sendirinya oleh pohon. Jadi kalau batu sudah terguling ya baru diambil oleh pemiliknya. Berarti pohon kurma ini siap untuk menahan badai. Jadi kadang-kadang kan kita belajar harus begitu ya. Dikasih batu dulu ya, biar kuat. Yuk sekali lagi. Ingin jadi lampu? Ingin. Tadi lampu ditempatkan di mana? Di tempat gelap. Begitu kita ingin jadi orang baik, maka kita akan banyak tantangan di sekitar kita. Terus jalan. Kan ingin jadi lampu. Kehadiran mereka itu hanya untuk menguji seberapa kuat intensitas cahaya yang dipancarkan oleh kita. Ya, jangan sok-sok menerangi semesta. Kan sekarang tuh banyak ya, boro-boro menerangi semesta. Menerangi diri sendiri aja belum bisa. Tapi seakan-akan
sudah bisa menjadi bintang gitu di semesta. No. Jadilah orang yang berguna. Jadi sekarang sudah ketangkap maknanya? Kebahagiaan bukanlah imbalan dari kebajikan. Kebahagiaan adalah kebajikan itu sendiri. Karena bahagia dia melakukan kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.